Baru bergabung, Federico Bernardeschi alami cedera lutut serius. Kabar buruk menimpa Bolonya setelah Federico Bernardeschi mengalami cedera lutut saat laga pramusim melawan Vis Pesaro. Cedera yang awalnya dianggap ringan kini dikhawatirkan lebih serius. Berdasarkan laporan dari Sport, terdapat potensi kerusakan ligamen yang bisa membuat Bernardeschi absen panjang dari Serie A. Donnarumma sudah diberitahukan bukan lagi kiper utama PSG. Menurut laporan dari RMC Sport, PSG telah mengambil langkah tegas untuk menyatakan Donnarumma bukan pilihan utama. Mereka sengaja melakukan ini untuk mendorong sang kiper menerima tawaran dari klub yang lain. Kedatangan dari Lucas Chevalier menjadi sinyal jelas perubahan di pos penjaga gawang. PSG tak ingin Donnarumma bertahan hanya sebagai pelapis, dan PSG sengaja membuat Donnarumma tidak nyaman agar mau pindah menuju Premier League. Jersey baru MU laris manis. MU secara resmi memperkenalkan jersey kandang dan tandang untuk musim depan, dan sambutan dari para penggemar langsung menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Rancangan menarik dari Adidas membuat seragam ini cepat habis terjual di berbagai gerai resmi dari klub. Sayangnya banyak yang merasa kecewa saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat mencetak nama 3 legenda klub di bagian belakang jersey mereka. Nama-nama seperti Cristiano Ronaldo, David Beckham, dan juga Eric Cantona resmi dilarang untuk dicetak oleh toko klub. Liverpool resmi luncurkan jersey home dan juga away untuk musim depan. Setelah penantian panjang, Liverpool akhirnya merilis jersey kandang dan tandang untuk musim depan. Momen ini menjadi penanda dimulainya kembali kolaborasi ikonik antara Liverpool dengan Adidas setelah 13 tahun berpisah. Untuk jersey kandang, Adidas menyuguhkan desain simpel namun elegan. Dominan warna merah khas Liverpool dilengkapi dengan 3 garis putih di lengan dan juga kerah model crew neck. Sementara jersey tandang Liverpool hadir dengan pendekatan yang lebih artistik. Warna dasar putih gading dipadukan dengan aksen hitam dan merah yang cukup tegas. Florian Wirtz resmi warisi nomor punggung dari Luis Diaz. Liverpool akhirnya memperkenalkan secara resmi nomor punggung untuk gelandang anyar mereka, yakni Florian Wirtz. Liverpool memastikan bahwa Florian Wirtz akan memakai nomor punggung 7 untuk musim depan, dan nomor tersebut sebelumnya dimiliki oleh Luis Diaz yang kini telah henggang menuju Bayern Munchen. Nomor 7 dikenal punya sejarah panjang dan juga prestisius di Anfield. Pernah dikenakan oleh bintang-bintang seperti Kenny Dalglish dan juga Luis Suarez. Dan kini giliran Florian Wirtz yang memikul beban dan juga harapan besar di balik angka tersebut. Ditinggal Gyökeres, Sporting langsung kalah di Piala Super Portugal. Sporting Lisbon langsung merasakan efek kepergian dari Victor Gyökeres menuju Arsenal. Juara bertahan Liga Portugal itu kalah 0-1 dari Benfica dalam pertandingan Piala Super Portugal. Ini merupakan laga kompetitif pertama Sporting sejak melepas Gyökeres menuju Arsenal dengan harga mencapai 63 juta euro. Sporting tampak masih perlu waktu untuk lepas dari bayang-bayang pemain 27 tahun tersebut. Messi lanjut di Inter Miami sampai tahun 2028. Dilaporkan oleh Catalunya Radio, sumber terpercaya menyebutkan kalau Lionel Messi akan memperpanjang kontraknya di Inter Miami dan Messi akan mengabdi lebih lama lagi. Kabarnya Messi akan memperpanjang kontraknya selama 3 tahun ke depan. Itu artinya sampai akhir tahun 2028. Inter Miami pun berbenah dan memenuhi permintaan dari Lionel Messi. Tak sekedar soal gaji dan juga bonus, tetapi Inter Miami ingin mendatangkan pemain yang sesuai dengan kriteria dari Messi. Frenkie de Jong bahagia di Barcelona. Frenkie de Jong menegaskan bahwa dirinya betah memperkuat Barcelona. Soal perpanjangan kontrak dengan Los Angeles, pemain asal Belanda itu bilang tinggal menunggu waktu. Kontrak de Jong sendiri dengan Barcelona akan berakhir di Juni 2026. Oleh karena itu, tim asal Catalunya itu harus segera menyodorkan kontrak yang baru. Madrid kantongi 400 miliar rupiah usai melego 6 pemain. Real Madrid belum mencatat penjualan besar dari skuad utama, tetapi mereka efektif melepas pemain di bursa transfer kali ini. Klub asal ibu kota Spanyol itu telah menjual 6 pemain mudanya sepanjang musim panas. Total pemasukan dari penjualan pemain tersebut mencapai 25 juta euro. Menariknya, semua pemainnya dilepas dengan klausul pembelian kembali. Real Madrid menjaga opsi jangka panjang sembari menambah kas keuangan dari klub.
Rashford diminta legowo jika harus jadi penghangat bangku cadangan. Rivaldo memberikan peringatan kepada Marcus Rashford. Menurutnya sang pemain harus siap jika pada awal karirnya bersama Barcelona hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Rivaldo menyebut Rashford akan kesulitan langsung menjadi starter di skuad Barcelona. Alasannya lini serang Al Blaugrana tampil sangat solid di musim yang lalu sehingga sulit bagi Rashford untuk masuk ke dalam starting 11. Menurutnya Rashford hanya perlu bekerja keras agar bisa beradaptasi dengan cepat selama musim panas ini. Noah Okafor mulai gacor, Milan tolak tawaran dari Bolonya. AC Milan dikabarkan menolak tawaran dari Bolonya untuk Noah Okafor. Pemain asal Swiss itu mulai menunjukkan performa yang bagus. Football Italia juga mengabarkan bahwa Milan sudah menolak proposal dari Bolonya untuk bisa mendapatkan Okafor. Bolonya ingin meminjam Okafor dengan opsi pembelian senilai 15 hingga 20 juta euro. Ruben Amorim tak masalah MU lelet di bursa transfer. Ruben Amorim ternyata tak terlalu khawatir dengan aktivitas transfer dari MU yang terbilang lambat di musim panas ini. Pelatih asal Portugal itu justru mengaku puas dengan 3 pemain baru yang sudah didatangkan ke Old Trafford. Dalam konversi pers terbarunya, Amorim tak menyembunyikan rasa puasnya dengan 3 rekrutan anyarnya tersebut. Ia menilai Setan Merah mendapatkan pemain-pemain yang bagus di bursa kali ini. Skuad lebih kuat, Barcelona siap sabet semua gelar. Barcelona melanjutkan tur pramusim mereka dengan kemenangan telak atas FC Seoul. Unggul tipis di babak pertama, Blaugrana menutup laga dengan skor mencolok 7-3. Performa impresif itu menjadi modal penting bagi Barcelona yang membidik sapu bersih gelar untuk musim depan. Ferran Torres pun menegaskan ambisi besar klub yang ingin meraih semua trofi termasuk diantaranya adalah Liga Champions. Torres menilai skuad Barcelona saat ini jauh lebih kuat dibandingkan musim yang lalu, yang memuji kualitas individu dan kekompakan tim yang kini meningkat signifikan. Garnacho hanya mau pindah ke Chelsea. Alejandro Garnacho sudah membulatkan hati untuk pergi ke Chelsea. Kini tergantung The Blues untuk bisa menjual pemainnya terlebih dahulu demi mendatangkan Alejandro Garnacho. Chelsea akan mengirimkan tawaran ke MU untuk Garnacho di awal Agustus. Mereka lebih dahulu harus menjual pemainnya, ujar dari Fabrizio Romano. Manchester United tidak menarik di mata Rodrigo. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Rodrigo tidak tertarik untuk bergabung dengan Manchester United. Padahal klub tersebut sedang mencari tambahan amunisi di lini serang. Rodrigo tidak tergoda dengan prospek pindah menuju Old Trafford. Ia menilai tim tersebut masih belum stabil, baik dari segi permainan maupun dari struktur manajemen. Alasan lain adalah absennya Manchester United dari kompetisi Eropa musim ini. Rodrigo memiliki ambisi untuk tampil di level tertinggi seperti di ajang Liga Champions. Jose Mourinho minta Fenerbahce datangkan pemain Madrid ini. Jose Mourinho mendambakan Fenerbahce bisa mendatangkan pemain Real Madrid yakni Brahim Diaz. Diketahui ada persaingan sengit untuk Diaz mendapatkan tempat di tim utama. Di sana ada Arda Güler selain Brahim Diaz, dan pemain asal Turki itu banyak mendapatkan kepercayaan dari pelatih baru Xabi Alonso. Oleh karena itu Brahim Diaz pun dispekulasikan bisa ditawar oleh klub yang lain, dan Mourinho mencoba mengintip untuk bisa mendatangkan pemain 25 tahun tersebut. Al-Nassr tertarik datangkan Pau Torres dari Aston Villa. Raksasa Liga Pro Saudi yakni Al-Nassr dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Pau Torres dari Aston Villa pada jendela bursa transfer musim panas tahun ini. Pemain berusia 28 tahun itu masuk ke dalam daftar incaran transfer dari Al-Nassr seiring upaya mereka untuk memberikan Cristiano Ronaldo skuad yang kuat demi bisa meraih gelar pertamanya di Timur Tengah. Striker PSG ini jadi plan B MU jika gagal datangkan Benjamin Sesko. MU dikabarkan telah menyiapkan rencana alternatif jika gagal memboyong Benjamin Sesko. Setan Merah disebut akan beralih ke Randal Colomwani sebagai pilihan cadangan. PSG dikabarkan bersedia melepas Randal Colomwani dengan harga kisaran 40 hingga 50 juta euro atau hampir separuh harga dari Sesko yang mencapai 85 juta euro. Perbedaan harga yang signifikan ini membuat Colomwani menjadi opsi yang lebih realistis bagi Setan Merah.
Liverpool resmi ajukan tawaran pertama untuk Alexander Isak. Liverpool resmi mengajukan tawaran besar untuk Newcastle United demi mendatangkan Alexander Isak, tetapi sayangnya langkah tersebut langsung mendapatkan penolakan. Tawaran yang disebutkan mencapai 120 juta euro dengan tambahan sejumlah klausul, namun itu gagal menggoyahkan pendirian dari Newcastle United yang menegaskan bahwa sang penyerang Swedia tetap masuk dalam rencana Newcastle musim depan. Al Hilal mulai dekati Darwin Núñez, Liverpool siap melepas. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, masa depan Darwin Núñez di Liverpool kini menjadi sorotan setelah klub raksasa Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah memulai perbincangan untuk bisa memboyong striker asal Uruguay tersebut. Al Hilal dilaporkan telah mengajukan tawaran yang signifikan untuk Núñez yang menunjukkan keseriusan mereka. Bagi Liverpool, penjualan Núñez bisa memberikan dana sekali yang dibutuhkan untuk bisa mendatangkan target lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan taktis mereka. Dusan Vlahovic selangkah lebih dekat jadi pemain baru dari AC Milan. Kabar tentang masa depan Dusan Vlahovic mulai menemui kejelasan. Striker Juventus itu dikabarkan sedang dalam proses akhir untuk bergabung dengan AC Milan di musim panas ini. Menurut Football Italia, Vlahovic sudah memantapkan pilihannya di musim panas ini. Sang striker 100% yakin untuk bergabung dengan Rossoneri. Salah satu faktor penentunya adalah keberadaan dari Max Allegri di kursi kepelatihan AC Milan, pelatih yang pernah menanganinya di Juventus, dan ini menjadi alasan kuat Vlahovic memilih San Siro sebagai tujuan berikutnya. AC Milan sendiri akan mengeluarkan dana mencapai 15 juta euro ditambah sejumlah bonus untuk bisa mendapatkan jasa striker Serbia tersebut. Resmi tinggalkan Tottenham, Son Heung-min menangis. Kapten Tottenham Hotspur Son Heung-min mengumumkan kepergiannya dari Tottenham pada bursa transfer musim panas kali ini, dan Son menangis saat mengumumkan kepergiannya dari Tottenham. Selama 10 tahun bermain untuk Tottenham Hotspur, Son Heung-min memutuskan untuk pergi saat kontraknya masih tersisa 1 tahun. Di musim lalu, Son sukses memimpin Tottenham Hotspur meraih trofi pertamanya dalam 17 tahun terakhir dengan kemenangan atas MU di final Liga Eropa.